Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur. Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, luar biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di program Potret Jawa Timur. Sebagai bentuk implementasi percepatan penanganan penyebaran COVID-19, pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah mengeluarkan Pergub nomor 53 tahun 2020. Pergub ini untuk penguatan Inpres nomor 6 tahun 2020 terkait upaya menekan penyebaran COVID-19. Mulai minggu ini, Pergub sudah mulai berlaku lengkap dengan sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggar. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai berlaku efektif. Berisi tentang pengendalian aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini berlaku untuk setiap orang, setiap pelaku usaha, sampai pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Menurut Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, implementasinya pada pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik, pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usaha, penutupan ruas jalan, sampai isolasi skala RT, RW, dusun, sampai desa atau kelurahan. Sanksi juga disiapkan untuk para pelanggar, mulai dari teguran lisan, menyita KTP, kerja sosial, sampai denda. Bahkan untuk pelaku usaha, jika tetap bandel, terancam pencabutan izin usaha. Apabila sebuah usaha tetap bandel, maka pada tindakan berikutnya Satpol PP bisa melakukan penalti 2 kali dari yang pertama tadi. Mikro menjadi 1 juta, kecil menjadi 2 juta, menengah menjadi 10 juta, dan usaha besar menjadi 50 juta. Apabila pelaku usaha tadi masih bandel, maka Satpol PP akan merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mencabut izin usahanya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat patuh pada protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 bisa terkendali. Caranya, lakukan 3M sehari-hari, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Sebagai sebuah wilayah yang punya sejarah panjang, selalu mempunyai peninggalan. Peninggalan dalam bentuk apapun menjadi bukti sebuah perkembangan budaya di masa itu. Dan Candi Penataran jadi bukti sebuah perkembangan budaya dari zaman kerajaan di Kabupaten Blitar. Risma Erina, Persada Blitar, yang berbagi cerita. Sahabat, Candi Penataran adalah salah satu candi bercorak Hindu yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Mlegok, Kabupaten Blitar. Lokasinya ada di sebelah utara kota Blitar. Candi Penataran berada di sebelah lereng barat daya Gunung Kelut dengan ketinggian 450 meter. Candi ini merupakan candi terluas dan berkategori termegah di kawasan Jawa Timur. Baru memasuki kompleks Candi Penataran saja, kita akan merasakan suasana historis yang begitu kental ketika masuk di halaman depan pintu gerbang yang terletak di sisi barat laut Candi Penataran, diapit oleh arca Dwarapala. Menurut Bondan, juru pelihara sekaligus koordinator juru pelihara Kabupaten Blitar, meski bernama Candi Penataran, sebenarnya nama asli candi ini adalah Candi Pala. Namanya Candi Pala, dan karena tempatnya berundak-undak atau bertatar, sehingga ada mereka menyebut Candi Penataran. Dibangun diawali pada tahun 1119 Saka. Tahun Saka itu kalau dibuat tahun Masehi ditambah 78, sehingga rumusnya tahun Saka ditambah 78
sama dengan tahun Masehi atau tahun. Sahabat, selain sebagai kompleks percandian terluas, Candi Penataran juga memiliki kekhasan dalam ikonografi reliefnya. Gaya reliefnya menunjukkan bentuk yang jelas berbeda dari candi-candi Jawa Tengah sebelum abad ke-11, seperti Candi Prambanan. Wujud relief manusia digambarkan mirip wayang kulit, seperti yang bisa kita jumpai pada gaya pengukiran yang ditemukan di Candi Sukuh, suatu candi dari masa akhir periode Hindu-Buddha dalam sejarah Nusantara. Nah, jangan lupa ya, kalau Anda berkunjung ke Kabupaten Blitar, mampir ke Candi Penataran. Candi Penataran, kowe kumon hati wisatawan. Lumajang juga memiliki seni batik yang tidak kalah unik dengan seni batik lainnya. Kalau kabupaten ini terkenal dengan pisang, maka pisang juga memiliki bentuk lain di daerah ini, yaitu dalam bentuk kesenian batik. Kita dengarkan dulu Ajeng Prawestri Suara Lumajang, biar Anda tidak semakin penasaran dengan seni batik Lumajang. Kota Pisang merupakan sebutan lain dari kota yang berada dalam wilayah Jawa Timur ini. Kota ini memiliki nama resmi sebagai Lumajang. Pisang juga memiliki bentuk lain di daerah Lumajang ini, yaitu dalam bentuk kesenian batik. Beberapa tahun silam ini, pemerintah Kota Lumajang mulai memperkenalkan motif batik khas Lumajang ke seluruh wilayah Indonesia. Bentuk motif batik pisang ini telah menjadi pola batik yang spesial dari Kota Lumajang. Seni batik Lumajang memang memasukkan unsur dengan bentuk motif batik pisang. Hal ini juga termasuk dalam bentuk motif buah pisang, bentuk daun sampai berbagai macam hal lainnya yang ada pada pohon pisang. Berbagai bentuk inilah yang menjadi ciri khas pada motif batik Lumajang. Dalam rangka lebih memperkenalkan seni batik pisang khas Kota Lumajang ini, memberikan kewajiban bagi para pegawai di lingkungan pemerintah Lumajang untuk memiliki paling tidak satu motif batik yang khas berasal dari Kota Lumajang. Batik dengan menggunakan motif batik pisang merupakan pakaian yang harus dipakai oleh para pegawai setiap hari Jumat sebagai seragam kantor. Dengan ini diharapkan seni batik dengan motif batik pisang dari wilayah Lumajang semakin dikenal secara luas oleh masyarakat Lumajang sendiri atau masyarakat Indonesia. Dengan begitu, diharapkan Lumajang juga menjadi kota yang semakin dikenal oleh masyarakat se-Indonesia. Setiap daerah di Jawa Timur sedang berusaha menghidupkan ekonomi pedesaan, salah satunya dengan pengembangan potensi wisatanya. Dan di Kabupaten Ngawi, salah satu desa yang sudah mulai mengenalkan potensi wisatanya adalah Desa Ngerayudan. Tepatnya di lereng Gunung Lawu, mengandalkan potensi alam dan juga budaya, Desa Ngerayudan bisa dijadikan salah satu tempat wisata di minggu ini. Yuk kita simak cerita dari Renata Surya Suara Ngawi. Desa Wisata Ngerayudan terletak di Desa Ngerayudan, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur di lereng utara Gunung Lawu. Untuk bisa menuju ke desa ini bisa Anda tempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan juga bus pariwisata. Desa Wisata Ngerayudan berjarak 4 km dari jalan utama lintas kabupaten yang menghubungkan Ngawi, Magetan, Sragen, Karanganyar, Solo. Desa Wisata Ngerayudan juga berada di jalur wisata Kabupaten Ngawi, yaitu berada di jalur Kene Bejo. Desa wisata ini menyajikan sebuah wisata alam dan budaya tradisi di mana potensi alam yang luar biasa sehingga perlu kita lestarikan serta dikembangkan dan dimanfaatkan sewajarnya tanpa merubah sebuah esensi daripada kawasan pedesaan. Budaya tradisi merupakan wujud dari desa yang selalu melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat agar tidak punah ditelan zaman modernisasi ini. Potensi seni budaya dan alam di Desa Ngerayudan salah satunya ialah acara yang dilakukan setiap bulan Agustus. Festival ini dimulai dari beberapa rangkaian acara dimulai dari penampilan seniman dan musisi lokal, nasional, hingga internasional.
arak-arakan tumpeng dan bancaan bersama sebagai wujud nikmat karunia alam Ngerayudan, dan diakhiri numpuk batu bersama di objek wisata Selondo. Acara ini disebut Festival Gravitasi Bumi Selondo. Beberapa seniman top kondang yang pernah mengisi acara ini diantaranya Bramantio Priyo Susilo, Daeng Misbah, Bilok, Galih Nagaseno, Gondrong Gunarto, hingga dari Londo John Jacob dan Ginerva. Potensi lain yang sangat terkenal di tempat ini tak lain adalah kopi dengan rasa khas nangka yang membuat lidah orang nomor 1 di Indonesia ini kagum akan keragaman hayati tanah bumi Ngawi Ramah. Proses pembuatan minuman kopi aroma nangka dilakukan secara profesional. Biji kopi asli dari lereng Gunung Lawu Ngawi itu ditimbang dan dilembutkan dengan mesin penggiling. Setelah itu disaring dan dicampurkan air panas yang telah diukur sesuai takaran. Kopi Selondo, kopi khas Ngawi, kopi ini terasa pahit di depan, manis di belakang. Kopi Selondo memiliki aroma dan rasa seperti buah nangka. Ketika kopi masih panas akan berasa pahit dan kecut, semakin dingin akan berubah rasa menjadi manis. Kopi ini sekarang menjadi oleh-oleh khas Ngawi. Nah, gimana? Desa yang menarik untuk dikunjungi bukan? Yuk, mari ke sini. Saya Renata Surya, Suara Ngawi. Cuaca memang lagi panas, suhunya bisa sampai 33 derajat Celcius. Tapi kalau kita di Kota Blitar, panasnya siang bisa hilang kalau mencicipi es drop Mbah Daun. Es lilin yang katanya asli Blitar bisa ditemui di sekitar Kota Malang. Kirana Nisah, Mardika, Kota Blitar. Sahabat, Kota Blitar tidak hanya terkenal dengan wisata sejarahnya yang hampir diketahui seluruh pelosok negeri. Kota kecil ini juga memiliki deretan kuliner yang dijamin membuat Anda susah move on. Salah satu jajanan kuliner yang wajib Anda coba ketika datang ke Kota Blitar adalah es drop. Masyarakat Kota Blitar sudah sangat akrab dengan jajanan satu ini, bahkan sering disebut sebagai es krim jadulnya Kota Blitar. Es drop memang sangat legendaris dan sudah ngehits sejak zaman Belanda. Pabriknya berdiri sejak 1937 dengan nama Es Drop Burung Betet. Cerita tentang asal-muasal es drop ini sendiri cukup menarik. Awalnya si pemilik pabrik sama sekali tidak berminat membuka usaha es. Justru saat awal membuka pabrik, usahanya adalah rokok. Tapi karena tidak berjalan dengan baik, akhirnya dialihkan ke es drop yang berhasil bertahan hingga generasi ketiga. Nah, kalau sahabat pengen tahu lokasi pabriknya, ada di Jalan Anggrek nomor 51, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo. Dilihat sekilas, es drop ini sama saja sih seperti es krim pada umumnya. Tapi kalau dilihat seksama, es drop ini jauh lebih sederhana dibandingkan es krim yang biasa Anda jumpai di supermarket. Stik es drop hanya terbuat dari bambu. Bungkusnya juga tidak memakai plastik dengan desain warna-warni, tapi hanya menggunakan selongsong kertas. Secara visual terbilang sangat sederhana, begitupun rasanya yang sangat bersahabat untuk semua orang. Es drop dibuat dengan perpaduan gula Jawa alias gula merah yang dicampur santan, kemudian ditambah varian rasa-rasa mulai dari coklat, strawberry, vanila, durian, dan kacang hijau. Untuk menikmati es drop, sahabat tidak harus datang ke pabriknya kok. Penjual es drop bisa ditemui di beberapa titik kota, diantaranya di alun-alun Kota Blitar atau di beberapa tempat wisata lain seperti Makam Bung Karno, Taman Kebon Rojo, dan lainnya. Harga es drop pun sangat terjangkau, hanya Rp2.500 per batangnya. Nah, kalau sahabat pengen beli dengan jumlah banyak, bisa datang saja ke pabrik. 40 batang dijual Rp125.000. Itu tadi sahabat cerita es drop dari Kota Blitar. Semoga membuat Anda semakin tertarik ya untuk datang ke sini. Saya Kirana Nisa, Mahardika FM.
Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore. Anda sudah menyimak potret Jawa Timur disiarkan serentak di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Ngawi, Suara Sampang, Suara Pacitan, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Magetan Indah, Wika Mojokerto, Malawapati Bojonegoro, dan RGR Tulungagung.